Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Iis TV. Tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Pada video kali ini aku mau berbagi soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk guru kelas SD khususnya untuk kompetensi bidang studi atau profesional muatan pelajaran IPA di bagian yang kedua. Kita lanjutin yang kemarin. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Kita masuk ke soal yang pertama. Ini adalah soal untuk profesional IPA. Indikatornya adalah menganalisis perubahan yang terjadi di alam akibat pelapukan perkaratan. Jadi itu indikatornya. Jadi materinya itu tentang pelapukan dan juga perkaratan. Contoh soalnya, besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. Atau E. Besi tidak tahan udara panas. Oke, untuk nomor 1 ini jawaban yang tepat adalah opsi B. Jadi karatan atau korosi ini adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Jadi dalam bahasa sehari-hari kita itu, korosi itu disebut dengan perkaratan. Jadi besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di dalam udara. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Indikatornya adalah membedakan fungsi bagian rangka manusia. Oke, contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Silakan teman-teman lihat gambarnya. Ini adalah gambar rangka manusia ya. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di atas adalah A. Menopang berdirinya tubuh. B. Melekatnya otot tulang belakang. C. Melindungi organ tubuh yang penting. D. Tempat melekatnya otot tangan. Atau E. Melindungi sumsum tulang belakang. Jawaban yang tepat adalah opsi C, untuk melindungi organ tubuh yang penting. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, teman-teman harus memahami materi fungsi bagian rangka manusia. Jadi yang nomor 1 ini fungsinya untuk apa? Gitu ya. Jadi yang nomor 1 ini adalah tulang selangka ya. Terus ini juga yang nomor 2. Ini adalah tulang rusuk. Fungsinya ini yang ditanyakan nomor 2. Fungsinya untuk melindungi organ tubuh yang penting di sini. Salah satunya ada jantung di sini, ada paru-paru ya. Terus juga di nomor 3 ini adalah tulang belakang. Terus nomor 4 ini adalah tulang gelang panggul. Oke, jadi teman-teman harus pahami fungsi semuanya. Jadi belum tentu soalnya ini adalah yang ditanyakan ini nomor 2. Bisa jadi nanti yang ditanyakan ini nomor 1 atau nomor 4. Seperti itu. Yang penting teman-teman pahami materinya. Jangan hafalkan soalnya. Jangan hafalkan soal yang ini dan jawabannya gitu maksudnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Indikatornya adalah menganalisis proses pernapasan pada manusia, organ dan struktur organ pernapasan,
proses pengangkutan udara. Contoh soalnya. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah teman-teman bisa baca di sini untuk opsi jawabannya. Jadi yang ditanyakan ini adalah mekanisme inspirasi. Untuk menjawab soal nomor 3 dengan indikator yang ini, berarti teman-teman harus memahami materi tentang organ dan juga struktur organ pernapasan dan juga proses pengangkutan udaranya. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi pernapasan perut ini adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Terus juga mekanismenya itu dibagi menjadi 2. Ada inspirasi, ada ekspirasi. Apa itu inspirasi? Jadi inspirasi itu adalah udara luar masuk ke dalam. Sedangkan ekspirasi ini adalah udara yang ada di dalam keluar dari paru-paru. Oke? Paham ya? Inspirasi itu udara masuk, ekspirasi itu udara keluar. Nah, seperti apa sih fase inspirasi ini? Seperti apa fase ekspirasi ini? Jadi harus dipahami. Ketika udara masuk fase inspirasi, coba teman-teman tarik napas. Apa yang terjadi pada otot diafragma? Jadi, ketika fase inspirasi atau udara masuk, jadi adanya kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada kita itu membesar. Oke, coba tarik napas. Benar nggak rongga dada kita membesar? Oke, benar ya. Jadi akibatnya tekanan dalam rongga dada ini menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kayak oksigen itu masuk. Itu fase inspirasi. Sekarang fase ekspirasi, udara keluar. Apa yang terjadi? Adanya relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada kita itu menjadi kecil. Oke, sebab akibatnya tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar sehingga udara dalam rongga dada yang kayak karbon dioksida itu keluar. Kata kuncinya adalah inspirasi itu udara masuk berarti adanya kontraksi. Kalau ekspirasi, udara keluar berarti rongga dada kita itu mengalami relaksasi. Nah, itu aja yang gampangnya yang harus dihafalkan. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat adalah opsi B. Jadi diafragma kita berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan udara rongga dada menurun, dan udara luar masuk ke dalam paru-paru. Kita lanjut ke soal nomor 4. Indikatornya adalah menentukan cara pemisahan materi. Ada filtrasi, kristalisasi, sublimasi, dan kromatografi. Contoh soalnya. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian ini merupakan salah satu contoh cara pemisahan materi dengan cara A. Filtrasi, B. Kristalisasi, C. Sublimasi, D. Kromatografi, atau E. Destilasi. Jadi, santan kelapa ini dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, dan juga ampas kelapanya menggunakan saringan. Nah, dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil ini, santan kelapa ini dapat melewati lubang saringan dan juga ampas kelapa tertahan di dalam saringannya. Dan cara pemisahan materi demikian ini disebut sebagai penyaringan atau filtrasi. Jawabannya adalah opsi A.
Teman-teman harus memahami apa itu filtrasi, kristalisasi, sublimasi, dan juga kromatografi. Itu teman-teman harus cari definisinya, harus tahu contohnya. Kita lanjut soal yang terakhir. Indikatornya ini adalah menyimpulkan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan atau hewan. Contoh soalnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. Yang kedua, dapat menghasilkan varietas-varietas baru. Nomor 3, kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. Nomor 4, tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nomor 5, biaya yang dikeluarkan relatif murah. Nomor 6, umur tanaman akan lebih lama. Nomor 7, varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Dan juga nomor 8, waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah yang mana nih? Kata kuncinya adalah kelebihan ya. Kita harus cari kelebihan teknik perkembangbiakan secara generatif. Jadi teman-teman harus memahami kelebihan dari teknik perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Ini kan cakupan materinya juga banyak. Teman-teman udah tahu indikatornya, berarti teman-teman udah tahu materi apa nih yang harus dicari gitu kan. Nah, jawaban yang tepat adalah opsi B. Jadi kelebihan dari memperbanyak tanaman secara generatif ini, yang pertama ini tanaman itu dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, juga biayanya dikeluarkan relatif murah, umur tanaman akan lebih lama, dan juga dapat menghasilkan varietas-varietas baru, yaitu dengan cara menyilangkan. Jadi jawabannya adalah opsi yang B. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan tetap semangat, latihan terus ya, jangan hafalkan soalnya, jangan hafalkan jawabannya, tapi teman-teman itu pelajari indikatornya. Setelah tahu indikatornya, oh materinya ini yang harus saya pelajari, materi ini yang harus saya cari, yang harus dikuasai, seperti itu ya. Terima kasih, semoga video yang aku bagikan ini bermanfaat. Jika memang menurut teman-teman video aku ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan manfaat dari video aku ini. Salam sehat dan juga semangat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.